Shalom bagi kekasih Tuhan di hari yang luar biasa. Sebelum Anda memulai sesuatu aktivitas di semua pekerjaan, usaha, bisnis, sekolah, kuliah, dan apa saja, mari bersama pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Karena firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan semua orang percaya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Kau ciptakan, bahwa di dalamnya ada anugerah Tuhan yang tak terhingga. Kami percaya ada banyak berkat yang sudah Tuhan siapkan yang akan dicurahkan, bahkan diberikan menurut bagian jatah masing-masing. Tidak ada yang terlewatkan, bahkan kami akan menerima secara utuh karena semua telah menjadi pribadi yang siap diberkati. Terima kasih, berikan kami semua roh hikmat, wahyu dan pengertian, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual kami, agar kebenaran firman yang kami dengar di hari ini akan jadi berkat buat kami dan hidup kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kesempatan hari ini saya akan bersama dengan Bapak Ibu belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal yang pertama. Ya, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan 22. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, hari ini temanya adalah mengapa saya masih hidup hingga sampai hari ini, atau mengapa saya kok belum mati, bahasa yang sederhana yang bisa diketahui oleh kita semua. Nah, ada dua jawaban kalau ditanya kenapa atau mengapa saya kok masih hidup. Yang jawaban yang pertama, karena Tuhan memberi kesempatan kepada setiap kita untuk bertobat. Ada firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu tidak lalai menggenapi akan janjinya, tetapi Tuhan itu sabar kepada semua umat manusia, karena Dia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan akan berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Bertobat itu berbalik 180 derajat. Bertobat itu lahir baru di dalam Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu namanya lahir baru atau bertobat. Karenanya kalau Anda sampai hari ini belum mengalami pertobatan, hanya jadi Kristen karena keturunan, bukan lahir baru dalam Tuhan, sebaiknya Anda bertobat. Karena Anda dan saya masih diberikan hidup, ya, umur panjang, sehat. Karenanya engkau siapapun harus bertobat, lahir baru di dalam Tuhan. Terima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, sehingga hidup Anda akan diubah dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang lama itu yang buruk, yang lama itu kutuk, yang lama itu segala macam sakit penyakit, sial, dan berbagai kehidupan yang tidak menyenangkan. Itu semua yang lalu. Semua yang ada di belakang kita itu sudah dibebaskan, dilepaskan dari hidup Anda. Tapi yang baru, anugerah Tuhan, sukacita, damai sejahtera, keberhasilan, itu yang Tuhan berikan kepada semua orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu ada orang yang bertanya, Pak, saya sudah bertobat nih, saya sudah percaya Yesus, saya sudah setia kepada Dia, tapi kok saya masih hidup?
Padahal saya sudah pengen pulang kepada Tuhan, pulang ke rumah Bapa. Tapi kok sampai hari ini saya masih hidup, diberikan umur panjang. Jawaban yang kedua adalah dari ayat 22 tadi. Saya baca ya, ayat 22 Filipi 1. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kok manusia harus memberi buah, maksudnya apa? Bahwa dalam hidup Anda dan saya setelah bertobat, percaya Tuhan Yesus, tidak boleh hanya berhenti sampai pertobatan. Harus ada buah yang dihasilkan dalam hidup Anda. Buah apa saja yang harus dihasilkan? Ada 3 buah yang harus Anda dan saya hasilkan sebagai orang yang sudah bertobat, Kristen yang sejati, pengikut Yesus yang sejati, menjadi murid Yesus yang sejati. Buah yang pertama adalah buah pertobatan. Buah pertobatan itu artinya itu adalah Yohanes Pembaptis berkata kepada orang-orang yang bertanya kepada Yohanes, Pak Yohanes, apa yang harus perbuat kalau aku sudah bertobat? Hasilkan buah pertobatanmu. Apa itu? Kamu yang punya 2 baju, berikan 1 kepada yang lain yang tidak punya baju. Yang punya makanan meskipun belum berkelimpahan, bagi kepada yang tidak punya makanan. Itu artinya kalau Anda dan saya sudah bertobat, yang tadinya pelit, yang tadinya medit, yang tadinya cetil, kikir, tidak peduli sama orang, sekarang Anda punya kepedulian, kepekaan sosial, punya kemurahan hati, meskipun Anda belum berkelimpahan. Sampai dicontohkan hanya punya 2 baju saja, bisa berbagi kepada yang lain. Punya makanan yang belum sampai berlimpah saja, ayo mulai memberi meskipun masih terbatas. Lalu kemudian pemungut cukai juga tanya, lah kalau saya pemungut cukai, Pak Yohanes, apa yang harus saya lakukan untuk menghasilkan buah pertobatan? Yohanes menjawab, kamu pemungut cukai, penagih pajak, kamu tidak boleh menagih pajak lebih daripada yang sudah diatur. Ya, tidak boleh memeras, tidak boleh manipulasi, tidak boleh korupsi, mengambil keuntungan untuk dirimu. Harus sesuai aturan. Lalu prajurit itu bisa jadi mungkin tentara, polisi kalau sekarang. Tanya juga sama Pak Yohanes, apa yang harus kami hasilkan buah pertobatan? Kamu para prajurit tidak boleh memeras dan merampas. Cukupkan dengan gajimu. Itu buah pertobatan. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang punya profesi prajurit, tentara atau polisi, atau ada yang bekerja di perpajakan, atau Anda berbisnis. Boleh tidak mengambil keuntungan? Oh boleh, tapi tetap ada aturannya. Tidak boleh memanipulasi barang yang palsu dibilang asli. Itu pasti keuntungannya besar, dan itu yang tidak boleh. Hasilkan buah pertobatan, kejujuran, apa adanya. Anda tidak salah mengambil keuntungan karena namanya orang berdagang, tapi harus fair, harus benar-benar jujur sesuai dengan aturan. Itu buah pertobatan. Itu buah yang pertama yang harus dihasilkan dalam hidup Anda. Yang kedua, buah yang Anda dan harus saya hasilkan adalah buah roh. Itu bicara tentang karakter, watak, tabiat kita. Apa saja? Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9. Itu artinya bahwa Anda dan saya harus menjadi kenyataan gaya hidup dalam setiap hari. Tadi yang pertama adalah kasih. Dulu Anda adalah orang yang ego, gak peduli dengan orang lain. Berbagi kasih, mengasihi, menyayangi, ya, kepada sesama. Bahkan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Loh, ini adalah hal yang tidak mudah dilakukan. Tetapi Tuhan akan menolong kita supaya buah roh yang namanya kasih nyata. Setelah kasih ada sukacita.
Orang Kristen itu harus bersukacita. Ada firman yang berkata bersukacitalah dalam segala hal. Mengucap syukurlah di dalam Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bersukacita. Ada firman yang berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah membuat muka berseri-seri. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi segala keinginan hatimu. Lihat itu. Kalau Anda bersukacita, Bapa bersukacita. Kalau Anda suka bersukacita, itu membuat mukamu berseri-seri. Itu arti yang lain, terjemahan yang lain, membuat mukamu awet muda. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tuhan Yesus memberikan damai yang melampaui segala akal. Akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Anda dan saya harus sabar. Orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Bermurah hati, murah senyum, murah untuk cepat mengampuni, mudah mengampuni, bermurah hati kepada semua orang. Berbahagialah orang yang murah hati, karena seluruh dunia akan dibuat Tuhan bermurah hati kepadamu. Ya, setelah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan hatimu nyata dalam kehidupanmu sehari-hari. Yesus pernah berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baikmu, ya, kebaikanmu. Maka mereka akan mempermuliakan Bapa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, hari ini di hari Minggu ada firman Tuhan bicara tentang setia. Kesetiaan. Siapa yang didapati setia sebagai hamba Allah, maka ia akan dipercaya untuk menjadi pengelola seluruh harta kekayaan Tuhan. Siapa yang didapati setia, dia akan mengalami kemenangan. Kesetiaan. Lalu kemudian kelemah lembutan, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Lemah lembut itu beda dengan penguasaan diri. Kalau kesabaran tadi ada penguasaan diri. Kelemah lembutan itu hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah ditegur, mudah dikasih nasihat, diajari. Jadi Anda kalau orang yang sudah menghasilkan buah roh, Anda didapati orang yang rendah hati, orang yang mau diingatkan, tidak menjadi sombong. Kalau melakukan kesalahan, cepat menyadari, lalu kemudian minta ampun kepada Tuhan. Minta maaf kepada sesamamu yang kepadanya Anda bersalah. Yang ke-9, penguasaan diri. Itu ibarat mobil atau sepeda motor itu rem. Orang yang lekas marah itu bodoh. Tapi orang yang menguasai kota itu orang, bukan menguasai kota. Orang yang menguasai diri itu seperti pahlawan yang merebut kota, yang menaklukkan kota. Itu orang yang dapat menguasai diri. Apa itu menguasai diri? Kalau Anda dan saya tersinggung, mau marah, Anda bisa menahan, tidak jadi marah. Anda menjadi sabar, Anda begitu bisa mengendalikan diri, itu penguasaan diri. Itu buah roh yang ke-9. Karena itu kalau Anda sudah mengalami pertobatan, ada buah pertobatan, ada buah roh yang nyata dalam hidup Anda dan saya. Sampai kapan, Pak? Sampai kemudian Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa. Buah yang ketiga adalah buah pelayanan. Yesus pernah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Buah apa yang punya nilai kekekalan? Itu adalah buahnya jiwa-jiwa. Jadi yang ketiga, hasilkan buah pelayanan, yaitu Anda dan saya memenangkan jiwa bagi Kristus. Supaya mereka yang belum percaya bisa jadi keluargamu,
Bisa jadi itu familimu, temanmu, sahabatmu, iparmu, mertuamu, atau mantumu, atau siapa saja yang belum percaya. Mereka harus kita jangkau dan dimenangkan di dalam Yesus. Itu buah pelayanan. Dan waktu Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang percaya yang sudah bertobat, menghasilkan buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan, maka hidupmu akan terus dibawa Tuhan dalam promosi yang luar biasa. Waktu kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, kita akan mendapat sambutan, engkau hambaku yang baik dan setia, sabaslah engkau, mari masuk dan berbahagialah bersama dengan Bapakku. Ini akan terjadi. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang engkau sedang hadapi, apa yang sedang engkau alami, apa yang sedang kau kerjakan, tunjukkan identitas kekristenanmu lewat kehidupan yang menghasilkan buah. Ada 2 pohon yang akan ditebang oleh Yesus. 1, pohon yang menghasilkan buah, tapi buahnya jelek, kecut, rasanya asam, lalu kemudian ada ulatnya, mungkin busuk di dalam, itu ditebang. Yang kedua, pohon yang tidak menghasilkan buah, pasti ditebang oleh Tuhan. Karena Anda dan saya harus menghasilkan buah yang baik. Ya, dan Anda akan menjadi pohon yang terus dipelihara oleh Tuhan. Karena itu jangan jadikan dirimu orang Kristen yang Kristen tradisi, ibadah hanya ritual, rutinitas, tapi benar-benar menunjukkan identitas orang Kristen yang sesungguhnya. Karena Yesus juga berkata, setiap pohon itu akan dikenal dari buahnya. Orang akan mengenal sebuah pohon waktu pohon itu mengeluarkan buah. Orang di luar sana akan sangat mudah mengetahui bahwa Anda dan saya adalah orang Kristen, anak-anak Tuhan. Manakala mereka melihat, oh, Anda dan saya sudah menghasilkan buah pertobatan. Berbagi kepada orang meskipun masih terbatas. Tetapi juga engkau ada kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, lembut, bahkan penguasaan diri. Anda menjadi orang yang begitu sabar, rendah hati, bermurah hati, setia terhadap Tuhan, setia terhadap pasangan hidupmu, setia kepada rekan kerja, setia kepada gereja di mana Anda tertanam di sana. Ya, ini akan terbukti. Orang kan lihat, wah ini Kristen yang sesungguhnya. Bahkan juga waktu Anda didapati menghasilkan buah pelayanan, memenangkan jiwa-jiwa, membawa orang yang belum percaya kepada Tuhan, percaya pada Yesus, dan mereka diselamatkan. Maka orang akan lihat, wah ini adalah orang Kristen yang sejati. Bukan dari atribut yang Anda pakai, tapi dari hasil buah kehidupan yang engkau perlihatkan kepada dunia. Terima kasih. Lewat renungan ini, semua semua orang pasti diberkati oleh Tuhan. Karenanya, mari kita akan berdoa supaya sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, Anda dan saya akan ada dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Hingga hidupmu akan produktif, menghasilkan buah kehidupan yang nyata. Kita berdoa, mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, terima kasih karena kami semua sudah mendengar firman yang luar biasa, di mana bahwa kami ternyata diberi kesempatan. Kenapa sampai hari ini kami masih hidup, kok belum dipanggil Tuhan? Karena ada yang pertama jawabannya, Tuhan memberi kesempatan setiap saudara supaya bertobat yang belum bertobat. Balik dari kehidupan yang jahat, yang lama kepada kehidupan yang baru. Terima Yesus, gampang ya. Tuhan, aku membuka hati menerima Engkau, Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Mulai hari ini dan sampai selamanya, hati saya percaya bahwa Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus hidup saya. Dan aku mengaku dengan mulutku Engkau sudah bangkit dari kematian pada hari ketiga. Maka engkau yang percaya di hati dibenarkan dan mengaku dengan mulutmu engkau diselamatkan.
Dan waktu engkau sudah bertobat, engkau akan menghasilkan 3 buah. Buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan. Supaya semua ibarat pohon-pohonan yang harus menghasilkan buah, Anda akan menghasilkan buah-buah yang sudah saya sampaikan. Jangan sampai ada yang tidak berbuah, supaya tidak ditebang oleh Tuhan. Atau buahnya masam, buahnya jelek, supaya juga jangan ditebang oleh Tuhan. Buah semua Anda manis, ranum, enak, dan Tuhan mengerti bahwa benar-benar hidupmu dan hidupku mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami dan semua yang sudah belajar firman Tuhan di hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, sebab Tuhan akan memberkati engkau berkat yang komplit. Berkat rohani, jiwani, jasmani, berkat keberhasilan, berkat pemulihan, berkat damai sejahtera, dan prestasi buat anak-anakmu yang sedang studi, dan juga apa yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Apa yang kau miliki akan ditambah-tambahkan di kota ini. Bahkan Tuhan membuat pagar perlindungan untuk engkau, keluargamu, untuk usaha pekerjaanmu, bisnis, karirmu, bahkan apa saja yang Anda alami di hari ini, Tuhan akan menyatakan pertolongannya, kuasanya, mujizatnya buat kehidupanmu. Berkat anugerah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus ada terus menyertai kita hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau sudah diberkati, dan jika engkau diberkati melalui renungan ini, Anda juga bisa berbagi kepada yang lain. Mungkin grup WA-mu, ataupun lewat YouTube atau Instagram atau apa saja, supaya yang lain juga menikmati akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati, kita bertemu dalam kesempatan yang lain yang luar biasa. Amin.